ketegangan Iran-Israel ini tidak akan berkepanjangan, sehingga mereka nggak perlu terus memindahkan ke safe haven-nya. Ya. Kalaupun ini berlanjut, ini ya hanya merupakan versi yang berbeda dari perang Rusia-Ukraina. Ya, kita sudah melalui itu. Ya, saya kira kita nggak perlu terlalu menanggapi ketegangan politik Iran-Israel ini terlalu berlebihan, ya. Karena sebenarnya memang Iran sama Israel itu udah tegang dari dulu. Ya, dari dulu mereka udah tegang, cuman ini ya mereka main petasan berdua gitu loh. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di podcastnya Bisnis Indonesia. Dan mungkin baru-baru ini Sobat Bisnis juga membaca dan juga mengikuti perkembangan dari memanasnya situasi di Timur Tengah ya, antara Iran dan juga Israel, yang juga sempat menyita perhatian dunia, juga menyita perhatian Indonesia dan juga memicu kekhawatiran di dalam negeri. Khawatir kenaikan harga minyak akan melonjak tinggi, dan juga khawatir suasana di Timur Tengah memicu hal lain yang kemudian berdampak pada ekonomi Indonesia. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut seperti apa dampaknya terhadap perekonomian di dalam negeri, apakah akan berlanjut seperti apa juga situasi di luar sana di Iran dan juga Israel. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Peter Abdullah. Beliau adalah Direktur Eksekutif Segara Research Institute. Halo Pak Peter, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Pak, kalau kita melihat sebenarnya untuk sekarang ini situasi di Timur Tengah bisa dikatakan sudah mereda ya Pak ya, sudah tidak sepanas beberapa hari ke belakang gitu Pak. Tapi mungkin dampak ekonominya secara tidak langsung kemarin sempat terasa dalam beberapa waktu ketika meletusnya atau serangan yang dilakukan Israel terhadap Iran. Nah, Bapak melihatnya seperti apa Pak terhadap perekonomian di dalam negeri sendiri Pak? Dampaknya sudah ada dan masih dirasakan sama kita. Ya, ya, dampak utamanya yang masih kita rasakan itu adalah melemahnya nilai tukar rupiah. Ya, kita tahu setelah kita libur panjang Idul Fitri, ya, kita tahu-taunya dikejutkan oleh ketegangan Iran dan Israel, ya. Dan selesai kita melewati libur panjang itu, ya rupiah langsung tertekan, ya. Di tengah konflik itu antara Iran dan Israel itu, karena konflik ini kan memunculkan ketidakpastian baru, ya. Yang tadinya ketidakpastian global itu yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik itu sudah cukup tinggi, ya. Ketegangan itu, ketidakpastian itu pertama dikarenakan adanya perang Rusia-Ukraina yang sampai sekarang belum tahu akan kemana, ya, ujungnya. Dan kemudian muncul juga ketegangan Israel-Palestina, ya, yang memunculkan respons dari berbagai negara. Dan kemudian ada lagi ketegangan dikarenakan muncul di Yaman terkait dengan Houthi, ya, Yaman Houthi, ya, yang mengancam pelayaran, ya, global supply chain, ya, karena itu mengakibatkan terganggunya global supply chain juga. Nah, ini menambah deretan ketegangan geopolitik yang berujung kepada meningkatnya ketidakpastian. Ya. Nah, ketidakpastian ini menyebabkan, ya, aliran modal global juga terdampak, ya, karena investor akhirnya di tengah ketidakpastian tersebut memindahkan penempatan dana mereka pada instrumen-instrumen yang dianggap lebih aman atau disebut safe haven. Oleh karena itu kita bisa melihat dampak dari ketegangan Iran-Israel ini adalah harga emas melonjak, ya, kemudian dolar juga mengalami penguatan yang luar biasa, ya, terutama tidak hanya kepada Indonesia, kepada berbagai mata uang di dunia yang disebut sebagai, kalau kita ini ya sebut dolar indeksnya menguat, terutama kalau untuk Indonesia terlihat pada
pelemahan rupiah. Rupiah yang sebelum serangan dari konflik Iran-Israel ini sudah cukup melemah mendekati 16.000, ya tinggal lewat aja, ya tinggal nembus di 16.000. Terendah atau paling lemah pernah mencapai 16.250 ya. Dan sekarang mungkin sudah kembali menguat, ya, tapi masih di atas 16.000. Itulah dampak yang sedang kita rasakan sebagai konsekuensi dari adanya ketegangan Iran-Israel. Nah, kalau ini berlanjut memang semakin repot kita, ya. Karena ini kita tahu dampaknya kita perkirakan akan yang sudah kita rasakan sekarang inilah menaiknya harga komoditas, ya, harga minyak sempat melonjak dan diperkirakan bisa mencapai $100 per barel, ya, semoga nggak sampai sejauh itu. Dan biasanya kalau harga komoditas minyak itu naik akan diikuti oleh harga komoditas khususnya energi yang lain, ya, batu bara, CPO itu akan ikut-ikutan naik, ya. Dan ketegangan ini juga menambah gangguan terhadap global supply chain, tentunya juga akan berdampak kepada selain harga minyak tadi, berdampak kepada harga-harga lain, harga pangan, ya, yang ujung-ujungnya harga impor akan pangan akan naik, inflasi di banyak negara akan kembali naik, yang sudah kemarin mulai turun, ya, walaupun tetap masih tinggi untuk negara maju, ini juga masih akan tinggi, dan tingkat inflasi yang tinggi itu akan direspon oleh banyak otoritas moneter dengan menahan atau menaikkan suku bunga. Indonesia sudah menaikkan suku bunga kemarin, ya, jadi itu bisa menjadi fenomena global, ya. Kalau itu terjadi maka likuiditas global akan semakin ketat. Nah, dampak-dampaknya adalah pasar keuangan juga terdampak. Kita sudah mengalami ketika Iran Israel saling berbalas serangan itu kan harga saham kita jatuh. Nah, inilah dampak-dampak yang akan kita rasakan apabila ketegangan Iran Israel ini terus berlanjut. Nah, meskipun tadi Bapak juga bilang salah satu yang lumayan dikhawatirkan adalah harga minyak, Pak. Nah, sejauh mana pemerintah kemudian merespon kekhawatiran ini, Pak? Dan apa antisipasi yang kira-kira perlu dilakukan pemerintah dalam jangka waktu dekat supaya kekhawatiran ini tidak terjadi, Pak? Ataupun bila pun terjadi bisa diantisipasi segera oleh pemerintah? Ya, kita nggak usah terlalu cemas dulu lah. Okay. Ya, yang pertama ada kemungkinan, ya, ketegangan Iran Israel ini nggak berlanjut, ya. Sekarang pun kan udah mulai mereda. Ya. Jadi nggak usah kita terlalu paranoid. Wah, ini terlalu berat, ya enggak. Ya, itu pertama. Yang kedua, kalaupun ini berlanjut, ini ya hanya merupakan versi yang berbeda dari perang Rusia Ukraina. Ya, kita sudah melalui itu. Ya, pada saat perang Rusia Ukraina itu harga komoditas naik, harga minyak naik, semuanya naik. Nah, itu sudah kita alami. Jadi ya kita move on aja, biasa aja, ya. Jadi menurut saya persoalan ketegangan Iran Israel ini nggak perlu menjadi kekhawatiran yang berlebihan, ya. Perlu kita antisipasi, tapi nggak perlu menjadi kekhawatiran. Dan pemerintah saya kira juga sudah mengantisipasinya, ya, sudah menyiapkan langkah-langkah apabila ini terus berlanjut, ya. Ya, harapannya nggak berlanjut, nggak terlalu perlu jadi sumber kekhawatirannya kita. Tapi kalaupun berlanjut, nah, saya kira responnya juga tidak terlalu berlebihan juga, seperti kita sudah pernah mengalami merespon dari ketegangan Rusia Ukraina. Ya, ketika Rusia Ukraina itu kan harga minyak kan udah jauh lebih tinggi dari sekarang, dan itu kan tidak menyebabkan pemerintah kemudian buru-buru menaikkan harga minyak, BBM, mengurangi subsidi dan sebagainya. Tentu pasti akan ada penyesuaian di kebijakannya pemerintah terkait dengan fiskal dan sebagainya. Tapi saya kira tidak akan terlalu berdampak besar, ya, terhadap arah kebijakannya kita, terhadap perekonomian kita. Mungkin salah satu kebijakan yang kemarin baru-baru ini langsung direspon oleh pemerintah adalah menaikkan suku bunga, Pak. Bapak melihatnya apakah memang ini salah satu siasat pemerintah untuk merespon itu, makanya langsung segera menaikkan? Kita bedakan dulu antara pemerintah dengan BI.
Oke. Ya, karena itu memang dua otoritas yang berbeda, ya, dua entiti yang berbeda. Yang merespon cepat memang BI, ya. Oke. Ya, ini BI merespon karena Nilai tukar rupiahnya, Pak. terkait dengan nilai tukar rupiahnya, ya. Nilai tukar rupiah itu memang domainnya BI, bukan domainnya pemerintah. Nah, pemerintah sendiri belum terlihat untuk tidak terlalu buru-buru untuk merespons, ya, karena memang menurut saya memang belum terlalu dibutuhkan untuk respon yang terlalu cepat, karena terlalu cepat juga belum tentu benar juga. Ya. Apakah kemudian langkah BI menaikkan suku bunga ini benar-benar dalam situasi yang tadi Pak, ketika rupiah sudah melemah dan suku bunga dinaikkan, jadi ibaratnya jadi langkah cepat BI Pak untuk merespon dari ketegangan ini? Ya begini, ya, saya memaklumi kalau BI kemudian merespon cepat karena rupiahnya udah bablas, ya, di atas 16.000, ya. Walaupun dalam pandangan saya kenaikan suku bunga itu bukan merupakan respon terbaik, ya, untuk menghadapi ketegangan ini, karena khawatirnya kalau hanya dengan menaikkan suku bunga itu akan menyebabkan perekonomian kita mengalami apa yang disebut udah jatuh tertimpa tangga. Betul. Ya, double hit, ya, malah mengalami justru bukan yang terbaik yang didapatkan, ya. Karena dengan menaikkan suku bunga itu sendiri, ya, di tengah ketidakpastian yang sekarang ini mengalami peningkatan di global, itu saya meragukan efektivitasnya untuk memperkuat kembali rupiah. Ya kan, di tengah ketidakpastian sekarang ini yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik global ini bukan masalah tingginya suku bunga. Jadi peralihan, ya, keluarnya capital flows dari Indonesia itu bukan dikarenakan suku bunga kita terlalu rendah, bukan. Tetapi disebabkan oleh kekhawatiran, ya, pasar yang mengalami jitter, mengalami kekhawatiran, yang kemudian mengalihkan dana mereka kepada instrumen-instrumen yang dianggap lebih safe, lebih aman. Ya, percuma juga kita naikkan suku bunga kalau mereka merasa khawatir, ya, dikarenakan gejolak global tersebut. Ya. Jadi tidak serta-merta dengan menaikkan suku bunga kemudian rupiah akan kembali menguat. Nah, menurut saya terlalu buru-buru kita untuk meresponnya dengan menaikkan suku bunga. Tetapi saya memaklumi karena BI mungkin yang penting ada respon dulu. Ya. Nah, ini ya mungkin ya sebagai otoritas BI memiliki independensi untuk mengambil keputusannya. Ya, tetapi kita juga bisa memberikan pandangan kita. Oke, salah satu yang terasa juga tadi yang Sobat Bapak bilang, ya, para investor juga kemudian mengalihkan ke safe haven, Pak. Nah, apakah ini akan berdampak panjang, Pak? Maksudnya kan eskalasinya sebenarnya sekarang sudah mulai mereda. Apakah kemudian dengan meredanya ini para investor sudah mulai kembali percaya dan akan pulih lagi, atau kira-kira seberapa lama nih Pak mereka akan menahan ke safe haven? Ya, sederhana sekali kalau kita melihat ekonomi itu. Lihat aja pasar keuangan, lihat aja pasar modal, ya. Pasar modal itu adalah satu cerminan yang sangat mudah untuk kita melihat perilaku dari investor asing. Ya. Kalau mereka itu sudah masih keluar dari terus melakukan penjualan aset-aset mereka di pasar keuangan kita, baik itu di pasar SBN maupun di pasar modal, ya artinya mereka masih takut, masih khawatir. Tapi kalau mereka sudah mulai kembali melakukan pembelian, artinya mereka sudah nggak khawatir. Itu aja cerminannya, dan itu sudah teruji, ya, sudah terlihat di pasar modal kita, ya. Kalau kemarin kan cukup hijau, cukup hijau kan, pasar modal kita cukup hijau, ya, di mana saya baca beritanya itu adalah pasar investor asing udah mulai kembali melakukan akumulasi saham-saham yang sebelumnya mengalami penurunan harga yang cukup dalam. Jadi kalau menurut saya asing pun saya kira agak mirip dengan seperti yang saya sampaikan tadi, melihat bahwasanya ketegangan Iran-Israel ini tidak akan berkepanjangan, sehingga mereka nggak perlu terus memindahkan ke safe haven-nya.
Kalau untuk Indonesia itu menurut saya mereka belum berpindah, baru mereka melepas kekhawatirannya dengan harga yang jatuh, tetapi belum memindahkan ke instrumen yang di luar, sehingga mereka bisa cepat masuk kembali. Nah, ini juga membuktikan apa yang saya sebutkan tadi, kenaikan suku bunga sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan untuk meredakan pelemahan nilai tukar. Kalau kemarin Pak Presiden juga sempat bilang untuk ketika sudah situasi politik juga ya Pak, berhubungan dengan situasi politik sudah kembali artinya sudah kembali mereda dan sudah selesai ibaratnya perpolitikan di 2024 ini, dan mengajak masyarakat untuk kembali bersatu karena situasi global yang memanas. Apakah itu juga salah satu apa ya bisa dibilang trik dari Presiden Jokowi untuk menarik kembali investor asing supaya percaya kembali, atau nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya. Itu kan Pak Jokowi nggak ada hubungannya dengan hasil MK dan KPU ya. Ya kebetulan aja ini jadwalnya pas ya. Momennya pas ya Pak. Agak di Iran Israelnya sedikit mereda, kemudian diperkuat lagi dengan keputusan KPU yang bisa menetapkan pemenang, yang artinya kekisruhan politik ya terkait dengan pilpres sudah selesai, pemilu sudah selesai, sehingga diharapkan ini tidak ada masalah, tidak ada isu di domestik ya di tengah agak meredanya di global. Ini menjadi momentum untuk menguatnya di pasar keuangan kita. Cuman tentunya kita kan tidak bisa memastikan kondisi di global ini seperti apa, sehingga ketidakpastian itu menurut saya masih tetap tinggi. Kemudian mungkin kita sedikit beralih ke perdagangan nih Pak, perdagangan luar negeri. Apakah dampaknya masih begitu besar terasa di Indonesia Pak, dengan memanasnya Iran juga Israel ini terhadap perdagangan luar negeri Indonesia dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah Pak? Enggak juga ya, kalau menurut saya ya. Memang ketegangan ini sempat memunculkan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan, gangguan supply ya. Tetapi hal itu bukan dikarenakan Iran Israelnya, tetapi kan kita tahu bahwasanya gangguan itu sudah ada sebelumnya ya. Nah, belum sempat membaik, belum juga sempat membaik, itu sudah dihantam lagi dengan ketegangan baru Israel. Tapi menurut saya itu tidak memunculkan gangguan baru terhadap global supply chain-nya. Cuman yang lalu itu yang sudah terganggu dengan Rusia, Ukraina, dengan Yaman, itu belum selesai. Gangguan itu yang masih ada. Ya, dan itu yang kemudian menyebabkan rantai pasok dunia itu masih terganggu dan menghalangi perdagangan. Tetapi untuk Indonesia kan perdagangan kita ini kan mayoritasnya bukan tidak melalui jalur yang terganggu tersebut ya. Perdagangan kita ini kan terbesarnya itu adalah ke Amerika, ya, utamanya ke Cina dan Asia Tenggara, dan kemudian ke Amerika. Jadi nggak terlalu terganggu ya. Jadi tidak harus melalui jalur yang sedang panas tersebut ya. Untuk Indonesia menurut saya perdagangannya relatif masih cukup baik, dan dibuktikan dengan rilis dari BPS yang menyebutkan yang terakhir kan bulan Maret ini kita masih mengalami surplus, bahkan mengalami kenaikan surplus kembali. Ya. Ketika kita bicara soal perdagangan nih Pak, artinya tidak perlu ada kekhawatiran lebih lanjut meskipun ketidakpastian masih tetap berlanjut. Apakah kemudian ini menumpuk Pak? Ibaratnya kan kemarin sudah ada kasus. Harus dipisahkan dulu ketidakpastian itu ya. Biasanya itu lebih berdampaknya itu kepada pasar keuangan. Ya, ketidakpastian itu bukan berdampaknya kepada pasar keperdagangan. Kalau keperdagangan itu kan lebih pasti pada kontrak-kontrak jangka panjang, menengah panjang ya. Kalau yang bergerak cepat itu pasar keuangan. Pasar keuangan inilah yang fluktuasinya itu sangat ditentukan oleh appetite ya, dari investor, dan itu dipengaruhi oleh situasi ketidakpastian tadi. Ya. Tapi kalau kontrak-kontrak perdagangan itu biasanya kalau ketidakpastiannya lebih kepada prediksi harga,
tapi kepada realisasi perdagangannya mereka lebih ke menengah panjang kan, kontraknya udah ada ya tetap mereka akan jalan. Kecuali kalau memang seperti saya sampaikan tadi, gejolak Iran Israel itu benar-benar sudah mengganggu aliran misalnya pelayaran, mengganggu arus barang. Nah itu yang akan kemudian berdampak kepada pedagang. Lalu terhadap neraca dagang sendiri Bapak melihatnya apakah juga akan lebih mengarah ke stabil Pak menuju ke akhir menuju ke kuartal kedua ya Pak ya? Kuartal kedua 2024 ini Pak. Ya, seperti saya gambarkan tadi, neraca perdagangan kita itu sangat dipengaruhi oleh harga komoditas. Ya, ketegangan baru Iran Israel itu seperti saya sampaikan tadi menyebabkan harga sempat naik. Ya, nah ini bisa kita baca akan menyebabkan setidak-tidaknya menahan penurunan harga komoditas yang sedang berlangsung. Ya, sehingga tentunya ini menguntungkan perdagangan kita karena perdagangan kita kan lebih bertumpu pada harga komoditas. Nah, selama harga komoditasnya itu masih tertahan cukup tinggi, ini berarti perdagangan kita masih cukup surplus. Ya, dan ini saya kira masih akan bertahan pada triwulan 2 bahkan sampai ke triwulan 3. Oke, artinya masih tetap terjaga sampai pertengahan tahun nanti ya Pak ya? Iya, saya perkirakan begitu. Kemudian kekhawatiran akan munculnya perang dunia ketiga itu Pak, sempat muncul juga kemarin. Dan ibaratnya saat ini kan waktu kemarin sempat memanas banget ya Pak ya, itu kekhawatiran itu muncul. Bapak melihatnya seperti apa sih Pak? Apakah memang itu ibaratnya gimmick yang dilakukan oleh Israel atau seperti apa sih Pak? Gini ya, negara maju itu justru lebih takut dengan perang dunia. Oke. Kalau perang itu ya negara-negara maju itu kan sebenarnya kan digerakkan oleh para oligarki mereka. Ya. Di semua negara itu ada oligarki yang menentukan kebijakan suatu negara itu banyak para pengusaha, oligarki. Kalau perang, ya banyak yang menderita mereka, ya mereka yang tidak mau perang. Ya, jadi walaupun kita ngomongin khawatir perang dunia kedua, ya, sebenarnya kekhawatiran terbesar itu kan ketika terjadi krisis Rusia Ukraina, ya karena itu langsung berkenaan dengan negara adidaya Rusia yang memiliki kemampuan nuklir, ya. Jadi pada waktu itu wajar kalau kemudian kita sangat-sangat khawatir bisa memicu perang dunia kedua. Nyatanya kan enggak. Ya, udah berlangsung hampir 2 tahun ya. Adem-adem aja. Ya malah Ukrainanya masih ikut tanding bola, ya kan. Jadi saya kira kita nggak perlu terlalu menanggapi ketegangan politik Iran Israel ini terlalu berlebihan ya, karena sebenarnya memang Iran sama Israel itu udah tegang dari dulu ya, dari dulu mereka udah tegang, cuman ini ya mereka main petasan berdua gitu loh. Nah ini yang membuat kita jadi mereka kok main-main petasan kayak gitu ya. Memang serem sih lihat drone-nya itu ya, serangan Iran ke Israel, dibalik Israel ke Iran, tapi kan sebenarnya kedua-duanya itu serangan-serangan itu sebenarnya tidak menyebabkan kerusakan massal ya di masing-masing negara. Ini semacam berbagi sinyal aja mereka ya, karena Iran saya kira memang harus melakukan itu sebagai bentuk mereka nggak mungkin diam aja setelah dilakukan penyerangan terhadap kedutaan mereka ya, dan mungkin Israel juga merasa kalau udah diserang sama Israel nggak mungkin juga aku diem aja ya. Ya jadi tapi harapan kita setelah mereka berbagi serangan ini mereka udahlah cukup, pokoknya aku udah bales gitu loh. Nah harapan kita kayak gitu ya. Tetapi kalau sampai kita khawatir terjadi perang dunia ketiga saya kira enggak, karena negara-negara maju itu juga nggak mau kok perang ya. Mereka udah kapok kok perang itu. Harapan kita ya. Ya karena kalau kita balik ke sejarah ya, Mas Danang, itu perang dunia itu selalu diawali ada orang gila di sana. Ketika satu negara itu dipimpin oleh orang gila, nah Jerman ada Hitler, kan
Itu kan. Iya itu. Nah, alhamdulillah kita di era modern ini kan nggak ada orang gilanya yang memimpin satu negara yang pegang kekuasaan militer yang begitu besar yang kemudian memicu perang. Harapan kita seperti itu. Kemudian kita beralih ke ketahanan industri manufaktur, Pak. Kalau melihat kondisinya sekarang sudah mulai berangsur pulih, ketegangan di luar negeri, apakah kemudian mayoritas banyak yang menggunakan bahan baku penolong yang harus diimpor, Pak? Nah, itu kan udah dari dulu kita seperti itu. Ya, struktur ekonomi kita, ya kita ini mirip yang mengalami disease, ya yang kita itu terlalu bertumpu sama komoditas sehingga kita lupa membangun industri. Ya, industri kita itu rapuh dengan struktur yang tidak balance, ya antara hulu hilir itu nggak berkembang secara balance. Ya, kita tidak punya industri hulu, ya. Kita juga nggak punya industri hilir, ya. Industri kita bergantung kepada barang-barang, baik itu barang modal, barang penolong yang dari impor. Itu udah dari dulu kayak gitu, ya. Jadi kalau sekarang ini kita masih mengalami seperti itu, ya karena sudah dari dulu ya nggak terlalu berdampak kepada kita, ya. Memang kenaikan harga, melemahnya rupiah itu menyebabkan kita semakin sulit. Ya, harga barang-barang impor kita menjadi semakin mahal. Ya. Nah, ini harusnya menjadi semakin penguat terhadap rencana program-program pemerintah. Ya, kita tahu programnya Pak Jokowi hilirisasi. Yang harus kita artikan adalah hulu ke hilir. Ya, membangun hulu, membangun hilir. Ya, dan saya kira apa yang kondisi yang sekarang ini harus menjadi semacam penegasan bahwasanya program hilirisasi, membangun industri hulu maupun industri hilir itu menjadi suatu kewajiban untuk kita untuk memperkuat struktur ekonomi kita. Artinya dengan memperbaiki manufaktur tadi juga momentum juga ya Pak ya untuk dengan kondisi demikian kekhawatiran global dan ketidakpastian ini juga momentum untuk memperbaiki juga Pak ya? Justru harus semakin mempertegas bahwa misalnya kita memang sangat membutuhkan untuk membangun industri kita dari hulu ke hilir agar supaya kita tidak sangat bergantung kepada luar. Ya, dan rupiah kita itu selama kita masih struktur ekonomi kita seperti sekarang ini, kita sangat sulit untuk mengharapkan rupiah kita stabil dan kuat karena ketergantungan impor kita masih segitu tinggi, ya. Dan kemudian dikarenakan ekspor kita juga tidak bergantung, peran dari ekspor itu tidak besar, sehingga kemampuan kita itu menimbun devisa itu kecil kan. Nah, selama devisa kita kecil, ya memang rupiah kita tuh sulit untuk kuat, ya. Pasokan dolar kita kan terbatas, ya. Jadi lebih banyak permintaannya daripada pasokan dolarnya, sehingga rupiah kita itu kecenderungannya terus tertekan. Struktur ekonomi memang menyebabkan kita seperti itu. Lalu kemudian apakah dengan adanya konflik ini bisa mempengaruhi sasaran pertumbuhan ekonomi Pak yang bisa dibilang itu jadi target pemerintah berikutnya ke depan gitu Pak? Kalau ketegangan politik ini berkepanjangan, iya. Ya. Tapi kan kita diskusikan tadi ya kayaknya sih Iran-Israel ini kan nggak lama, paling ya isu jangka pendek aja ini. Harapan kita seperti itu. Ya. Kalau memang demikian, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kecil. Ya, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi kecil. Kita masih bisa berharap target kita pertumbuhan ekonomi atau proyeksi pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2024 ini masih sama di kisaran 5%, ya nggak jauh-jauh deh. Di situ bisa di atas, bisa di bawah, di kisaran 5% itu nggak berubah lah, walaupun kita sempat mengalami gejolak selama beberapa hari ini. Ya semoga ini benar-benar hanya seperti kita sebutkan tadi, hanya main petasan berdua, udah selesai, udah ya nggak ada kelanjutannya lagi. Mungkin terakhir Pak nih, apa yang kemudian jadi PR besar untuk pemerintah ketika nantinya atau kedepannya akan ada lagi situasi-situasi ketidakpastian ini Pak, supaya kira-kira pemerintah bisa lebih siap menghadapi dan supaya artinya kan kemarin rupiah tertekan jadi pembelajaran juga Pak untuk kedepannya supaya ketika terjadi hal-hal di luar, ketegangan dan ketidakpastian di luar juga tidak berpengaruh
signifikan terhadap rupiah, Pak. Ya itu yang saya sampaikan tadi, PR kita banyak, ya struktur ekonomi kita harus kita perkuat, ya. Kalau ibaratnya rumah ya, rumah di Indonesia ini di wilayah yang rawan gempa, ya rumah kita itu harus kokoh, ya pilar-pilarnya, pondasinya harus kokoh, struktur dari rumah kita harus kuat. Nah itulah ibaratnya perekonomian kita, ya harus memiliki pondasi, pilar-pilar, struktur yang kuat. Ya. Nah, dengan struktur ekonomi yang kuat itu, gejolak global itu, karena gejolak global ini ya, bisa terjadi kapan aja. Ya. Dengan struktur ekonomi yang kuat itu kita tidak perlu terlalu khawatir. Ya. Dan dampak dari gejolak di global itu tidak terlalu besar. Terhadap kita. Ya, kita boleh katakan ya aman-aman aja lah. Kalaupun terjadi gempa, rumah kita aman-aman aja. Kalau terjadi gejolak global, perekonomian kita aman-aman aja. Ya. Nah untuk itu memang kita harus perkuat strukturnya. Ya. Banyak PR yang harus dilakukan agar supaya struktur ekonomi kita itu jauh lebih kuat. Terutama tadi yang seperti saya sampaikan, industri kita harus kita bangun. Ya, kita tidak bergantung hanya satu komoditas, dua komoditas. Kita harus meningkatkan nilai tambah. Saya kira hilirisasi itu adalah salah satunya ya, yang harus kita benar-benar kita laksanakan secara lebih baik. Ya. Ini kan momentumnya ada, ya, di mana pemerintah sudah mencanangkan untuk melakukan hilirisasi. Nah, tetapi hilirisasi saja tidak cukup, ya, karena struktur ekonomi juga membutuhkan yang disebut efisiensi, ya, investasi yang bisa benar-benar berbuah pada peningkatan nilai tambah yang lebih baik di Indonesia. Kalau kita masih dengan struktur ekonomi yang sekarang ini, dengan pola perekonomian kita yang selama ini yang tidak efisien itu, ya sulit untuk kita memperkuat struktur ekonomi kita. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Peter untuk sama-sama ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk Sobat Bisnis yang sudah menyaksikan, dan semoga obrolan kita tadi semakin memperluas dan mempercerah ya pengetahuan Sobat Bisnis mengenai kondisi geopolitik yang tidak stabil, dan dampaknya ke Indonesia sebenarnya tidak begitu signifikan, tapi yang cukup berdampak adalah nilai tukar rupiah. Dan semoga tentunya kita berharap tadi ya yang Pak Peter bilang, perekonomian kita jauh lebih baik lagi, supaya ketika ada gejolak di luar negeri, di luar Indonesia, tidak berdampak langsung ke tanah air, terutama terhadap nilai tukar rupiah juga ya. Terima kasih sekali lagi Sobat Bisnis yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.